Pada saat ini, di luar Gua Guiksu di Daxia, ada kapal baja tak terbatas dan luas yang mengambang di langit berbintang yang gelap. Ia juga memiliki penghalang kabut pada tubuhnya, bersembunyi dalam kegelapan, mencapai efek tidak terlihat, dan sumber bintang terkompresi yang dibawanya hampir tidak memiliki aura yang tersebar. Kapal Dewa Laut Bintang ini sebenarnya adalah naga besi berkepala 9. Itu adalah pemakaman Kaisar 9 Naga yang berlayar ke Gua Guiksu di Daxia dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak seorang pun menyangka, saat 8 dewa turun dalam skala besar, Li Tianming masih berani datang langsung ke depan pintu mereka. Pada saat ini, pemuda berambut putih itu berdiri di makam Kaisar 9 Naga dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap dunia Kaisar yang hancur di depannya yang tampak seperti kupu-kupu yang bengkok. Penghalang kabutnya sudah tidak efektif lagi. Semakin dekat Anda mendekatinya, semakin Anda dapat melihat kemegahannya. Meskipun rusak, Gua Guiksu Xia Agung ini memang bintang paling terang di Hengxia kuno. Sulit membayangkan betapa megahnya tempat ini di masa kejayaannya. Makam Kaisar 9 Naga sangat besar, tetapi di bawah cahaya gua besar Xia Guiksu, ia seperti nyamuk dan sama sekali tidak mencolok. Kini, gua besar Xia Guiksu, yang berada di ambang kehancuran, bersinar semakin terang. Badai sumber bintang merah menyala yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya, memercik ke segala arah bagai semburan langit berbintang. Untuk menggambarkannya dalam dua kata spektakuler. Keajaiban langit berbintang akan selalu menimbulkan kekaguman. Bahkan Li Tianming sekarang tidak tahu bahwa tanpa sumber bintang, manusia, hantu, dewa, binatang pendamping makhluk-makhluk ini, apa gunanya mereka? Seharusnya tidak ada apa-apa. Melihat api yang berkilauan di Gua Great Xia Guiksu, lalu batu komunikasi yang redup di tangannya, Li Tianming bingung antara tertawa atau menangis. Ia berkata, ibu mertua ini benar-benar keras. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Mungkin karena insiden Kiki. Klan Dewa Perang sedang kacau balau. Setiap hantu dan dewa berada di bawah tekanan psikologis, jadi mereka semua agak membencimu. Orang yang berbicara adalah Wei Sheng Moran. Dia berada tepat di sebelah Li Tianming, duduk di atas kepala naga dan tanduk naga. Bahkan tubuh setinggi 10.000 meter tidak terlalu terlihat dalam pemakaman kekaisaran ini. Cahaya bintang merah menyala menyinari tubuhnya yang halus, berkilauan dengan fluoresensi sebening kristal. Rambutnya yang panjang dan gelap tergerai seperti ombak, dan matanya sedalam mimpi. Ada seorang anak kecil dalam pelukannya. Itulah arwah Kiki, seorang bayi mungil. Ia telah tumbuh besar dan kini berada di pelukan Wei Sheng Moyan. Ia juga menatap gua besar Xia Guiksu dengan mata terbelalak dan rasa ingin tahu yang besar. Selain itu, 90 juta tentara Zusen dari Sekte Tianjiu juga berada di dalam makam Kaisar 9 Naga, mengikuti Li Tianming ke medan perang. Li Tianming menyuruh mereka mencoba peruntungan di markas musuh terlebih dahulu. Jika Tianjiu tidak berkuasa, mereka pasti tidak akan seberani ini. Di dalam makam Kaisar, orang-orang Sekte Tianjiu menatap bekas rumah mereka dan diam-diam memeskan air mata. Faktanya, mereka juga merupakan klan Kekaisaran Xia Agung. Di Hengxia kuno, hanya ada klan Kunlan Yuanyi dan klan Kaisar Daxia. Kedua suku itu mengkhianati sebagian rakyatnya. Dia tidak mau bertemu denganku, tapi itu tidak mengubah fakta, kata Li Tianming perlahan, matanya terasa panas. Mencari alasan untuk menambah pasukan sebanyak 100 juta setidaknya menunjukkan bahwa tindakan Zantian kali ini bukan hanya iseng, tetapi dia punya rencana untuk itu, kata Wei Sheng Moran. Ya, Li Tianming mengangguk. Zantian adalah dewa hantu, dan dia tidak akur dengan dewa hantu dan dewa moral lainnya. Dia selalu dikucilkan oleh 8 dewa ini kesempatanku. Wajar kalau dia tidak melihatmu. Lagi pula, mengkhianati 8 dewa adalah kejahatan yang terlalu besar. Kecuali kita memaksa mereka ke dalam situasi putus asa dan membiarkan mereka melihat harapan kita, mereka tidak akan pernah mengambil langkah itu, kata Wei Sheng Moran lembut. Ya, itu bisa dimengerti. Lagi pula, satu langkah yang salah bisa menyebabkan kehancuran seluruh klan. Menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar, penduduk Jiang Lincen Sansing pun runtuh, dan klan Dewa Zantian pun menjauhi mereka. Ini semua wajar. Oh benar, Wei Sheng Moran menoleh padanya. Kudengar dari Yin Chen bahwa gadis Ma itu akan datang mencarimu lagi. Mendengar nama itu, Li Tianming mengerutkan bibirnya dan berkata, mustahil ada orang dengan nama yang sama seperti ini. Seharusnya dia. Sambil berbicara, dia mengaduk-aduk cincin Sumeru dan menemukan sebuah cincin perunggu kuno. Ini adalah cincin yang tidak teratur. Apa rencanamu? Tanya Wei Sheng Moran. Jika dia bisa membantuku menghancurkan 8 divisi dewa, aku tak keberatan pergi ke dunia kekacauan untuk melihatnya, kata Li Tianming. Klan refleksi yang tidak teratur dan dunia yang tidak teratur tampak terlalu aneh dan misterius bagi mereka. Apa yang dipikirkan Li Tianming sekarang adalah semua hal yang terjadi tepat di depan matanya. Lebih dari 1 miliar pasukan langsung menyerang Ling Er. Tanpa meminta bantuan dari klan Herian Huang,
Zantian juga sulit ditaklukkan. Bagaimana situasi ini bisa diselesaikan? Ini adalah sesuatu yang hampir tidak ada seorang pun dapat mengerti. Li Tianming datang ke sini secara langsung hari ini, tidak hanya untuk berbicara dengan klan Dewa Zantian, tetapi juga untuk menemukan beberapa kemungkinan lainnya. Kalian tetap di sini dulu. Aku akan mendekati Gua Guiksu Xia Agung dan melihatnya, kata Li Tianming. Berhati-hatilah dan waspadalah terhadap penghalang pelindung mereka, Wei Sheng Moran memperingatkan. Sekarang dia lebih lembut. Bagus. Li Tianming tersenyum, lalu meninggalkan pemakaman kekaisaran, menghilang dalam kegelapan, dan mendekati Gua Great Xia Guiksu sendirian. Dia sudah pergi. Di dalam pemakaman kaisar, banyak orang dari Sekte Tianjiu juga ikut menonton. Saat ini, selain pemimpin dan 10 penjaga, setidaknya orang-orang Sekte Tianjiu seharusnya tidak tahu tentang keberadaan Wei Sheng Moran. Mereka juga sangat takut dengan tindakan berani pemimpin tersebut. Sekarang banyak orang percaya benar-benar ingin pulang dan menjadi orang baik. Moral tim ini sebenarnya sedang longgar. Di bawah pengawasan orang banyak, Li Tianming mendekati gua besar Xia Guiksu. Dia mendongak dan melihat api yang cemerlang di depannya. Penghalang fusi Xia Agung telah terpelintir dan robek, tetapi strukturnya masih ada. Vena Kaisar telah mengubahnya menjadi mata bintang Xiaxu dan penghalang pelindungnya relatif utuh, meskipun sebagian telah direduksi untuk melindungi hanya lubang bintang. Kekuatan destruktif pertahanan lokalnya serupa dengan tingkat Kaisar Langit biasa. Karena penghalang penjaga Xia Agung tingkat Kaisar Langit inilah Li Tianming tidak dapat menggunakan pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk langsung menghancurkan mata bintang Xiaxu dan menyelesaikan masalah itu selamanya. Sekarang, kedelapan pasukan dewa semuanya berada di dalam penghalang pelindung Xia Agung, dan struktur ini dikendalikan oleh Kaisar Xia dan stabil seperti dunia setingkat surga Kaisar. Tetapi, Li Tianming punya satu gerakan terakhir. Jika dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia bisa saja berkendara dari bintang Kaisar. Jalan ilahi Yan Huang memiliki koordinat Gua Guiksu Xia Agung. Kemudian, tombak matahari akan ditusukkan langsung ke bagian belakang Gua Guiksu Xia Agung, melewati penghalang pelindung Xia Agung yang menyusut dan langsung menelan sumber bintang Xiaxu. Tanpa sumber bintang, mata bintang Xiaxu akan runtuh. Namun ini mengarah pada dua hal. Konsekuensi dari kedua hal ini sungguh mengerikan, jadi Li Tianming tidak melakukannya secara langsung. Ia menyimpan kartu truf ini dan kemudian memikirkan apakah ada cara yang lebih tepat. Yan Huang pernah menganggap Daxia sebagai saudara. Meskipun mereka mengkhianatiku, mereka tidak menghabisiku. Jika aku menghancurkan seluruh klan ini sekaligus, itu mungkin bertentangan dengan keinginan leluhur Yan Huang. Li Tianming tidak sepenuhnya memahami persaudaraan klan semacam ini, dan hanya orang-orang dari kedua klan pada saat itu yang dapat merasakannya. Jadi, dia tidak pernah menyerahkan kartu truf ini. Jika Ling Er dalam bahaya, aku tidak akan takut bahkan jika aku harus menjadi ibel yang membantai klan. Li Tianming menatap Xia Agung yang hancur, dengan arus bawah mengalir deras di dalam hatinya. Dunia hancur. Keluarga kekaisaran Xia Agung tampaknya telah membayar harga atas pengkhianatan mereka. Tetapi keturunan seperti Kaisar Xia masih belum bisa lepas darinya. Jika Penatua Guiksu melihat semua ini, aku bertanya-tanya betapa menyesalnya dia. Li Tianming tidak menghancurkan tempat ini secara langsung, tetapi sebenarnya ada hubungannya dengan Guiksu, kakek tua itu. Ia mewarisi warisan darinya dan menaruh semua harapannya padanya. Bagaimana mungkin ia rela melihat Li Tianming membantai semua keturunannya? Saat teringat lelaki tua Guiksu, Li Tianming teringat pada dewa hantu karakter Cina Xia Agung. Dia berkata bahwa dewa hantu ini adalah inti dari klan kekaisaran Xia Agung selama ribuan generasi. Dia adalah dewa hantu terkuat di dunia dan yang ingin direbut oleh klan surga hantu. Sekarang aku telah membangkitkan 90.000 kata. Aku hanya membutuhkan kurang dari 10.000 kata untuk mencapai kesempurnaan 100.000 kata dan naik ke dewa hantu tingkat surga. Namun Li Tianming merasa sedikit aneh. Sebab meskipun dia menggunakan kekuatan semua makhluk hidup untuk mengendarainya, dia tidak dapat merasakan betapa kuatnya dewa hantu ini. Pak Tua Guiksu, beraninya kau menyombongkan diri seperti ini. Apakah karena hewan pendamping dan kesadaranku terlalu kuat rasanya biasa saja, pikir Li Tianming dalam hati. Adapun roh kesadaran, dia baru saja merebut 5 dunia tingkat 10.000 alam semesta dan mengambil banyak sisa-sisa roh kesadaran dan dewa alam semesta. Sebagian laut kesengsaraan dewa alam semesta telah diserap olehnya. Simulasi pedang ilahi era 10 penjuru masih terus ditingkatkan. Sebagai perbandingan, efek dari karakter Cina Dewa Hantu Xia Agung memang tidak memuaskan. Karakter Tionghoa Daxia, kejayaan abadi 100.000 karakter ini mencatat segala hal tentang klan ini. Di depan Gua Guiksu di Daxia, Li Tianming mempersembahkan lebih dari 90.000 aksara Mandarin yang berbeda untuk bintang-bintang. Aksara-aksara ajaib ini tersusun di depan matanya, berubah menjadi mahakarya agung tanpa pengulangan kata. Melihat huruf-huruf Mandarin ini, Li Tianming tak kuasa menahan diri untuk mendesah,
klan Kekaisaran Xia Agung memiliki sejarah dan aspirasi yang kaya. Yan Huang pasti sangat memperhatikan mereka di masa lalu. Pasti ada alasannya. Bagaimana mungkin klan bintang jatuh ke kondisi seperti ini hari ini, dengan Kaisar Xia yang bermartabat berlutut untuk memberi salam kepada mereka di hadapan 8 dewa. Di mana tulang belakangnya? Di mana tulang punggungnya? Bagaimana mungkin sekelompok orang yang tidak punya nyali menulis kata-kata yang penuh semangat dan berani? Semangat tragis dan agung yang diekspresikan dalam setiap karakter Tiongkok bagaikan puisi epik, yang memungkinkan Li Tianming melihat bakat dan karakter leluhurnya. Dia tidak dapat menahan rasa kasihan terhadap lelaki tua Guiksu itu. Senior, maafkan aku. Keturunanmu telah kehilangan kepercayaan. Mereka tak lagi memiliki tulang punggung pencipta Dewa Hantu. Mereka berlutut di hadapan musuh yang kuat, seolah-olah tulang dan otot mereka telah dicabut, dan mereka lemah serta tak berdaya. Aku bahkan ingin menghabisi mereka semua. Li Tianming menatap gua Guiksu Daxia yang hancur, dan hatinya jungkir balik. Dia tiba-tiba mengerti mengapa klan ilahi Yan Huang sangat menghargai Zongxia. Suku Yan Huang memiliki 2 garis keturunan dewa, menjadikan mereka ras yang diunggulkan oleh alam semesta dan kaisar alami. Sementara itu, suku Daxia hanyalah manusia biasa. Mereka tidak memiliki bakat alami, namun mereka telah melangkah maju dengan kebijaksanaan dan semangat mereka untuk mengembangkan sistem kultivasi yang dikenal sebagai Dewa Hantu. Melalui warisan embrio Dewa Hantu secara turun-temurun, mereka telah memungkinkan alam semesta berkembang dengan cahaya baru, dan menyediakan jalan menuju surga bagi mereka yang tidak memiliki bakat khusus. Jadi, Yan Huang menghormati Daxia. Ini adalah klan hebat yang menghormati mereka yang menentang takdir dan mengubah takdir mereka. Dewa Hantu adalah seseorang yang mengukir penghalang di tubuhnya. Ini adalah terobosan umat manusia yang melampaui bakat ras dan merupakan hasil dari perjuangan hidup. Tapi sekarang, Huan Tian telah mencuri buah Dewa Hantu dan menjadi identik dengan sistem Dewa Hantu. Keturunan Daxia telah melupakan semangat berpikiran terbuka dan karakter angkuh leluhur mereka dan kini bersujud di hadapan para bandit. Jika lelaki tua Guiksu melihat pemandangan ini, betapa sedihnya dia. Semakin Li Tianming memahami ikatan obsesif antara Yan Huang dan Daxia, semakin ia merasa sedih tentang medan perang tahun itu. Emosinya seakan membuat bayangan-bayangan aksara Tionghoa Xia Agung di hadapannya bergetar. Mereka seakan hidup kembali, dan setiap aksara bagaikan leluhur. Mereka menoleh ke rumah lama mereka dan memeskan air mata duka. Daxia akan dihancurkan. Semua karakter Cina tampaknya merasakan kesedihan yang berlangsung selama puluhan juta tahun. Bencana yang menghancurkan dunia telah menghancurkan 2 klan bintang bangsawan dan menggemukkan 8 dewa yang egois dan tidak benar. Bagaimana mereka bisa memiliki visi yang luas tentang keluarga, negara, dan dunia seperti yang pernah dimiliki oleh orang Yan Huang? Sehat, Li Tianming tenggelam di dalamnya dan mendesah. Selama proses ini, ia mendapati semua kata di tubuhnya telah terbangun. Sebanyak 100.000 aksara Mandarin berjajar di depan matanya, seperti 100.000 leluhur, membelakanginya, memandangi rumah mereka yang hancur dan menangis bagai hujan. Namun, tampaknya ini tidak ada gunanya. Dewa Hantu tingkat Kaisar Langit memang dapat meningkatkan kekuatan tempur Li Tianming, tetapi bagi 1 miliar pasukan Zhou Shen, kekuatan tempur 1 orang tidaklah signifikan. Mungkin pada akhirnya, aku tak punya pilihan selain menghancurkan Daxia. Maaf. Li Tianming menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba terjadi perubahan. Li Tianming menatap kosong. Dia terkejut saat mengetahui bahwa 100.000 kata ini benar-benar terbang menuju gua Guiksu di Daxia. Mereka bergabung ke dalam penghalang pelindung Daxia, dan tampaknya juga bergabung ke dalam penghalang fusi Daxia yang rusak. Rasanya seperti 100.000 leluhur kembali ke dunia yang mereka ciptakan. Tetapi Dewa Hantu ini masih berasal dari Li Tianming dan ada hubungan darah dengannya. Apa yang sedang terjadi? Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di depan mata Li Tianming. Ia seolah berada di dalam penghalang pelindung Daxia, bahkan di dalam sumber bintang-bintang Daxia semua kekuatan ini bergetar karena kedatangannya. Seolah-olah dia bisa mengandalkan Dewa Hantu untuk mengendalikan segalanya di Daxia. Mata Li Tianming tiba-tiba memerah. Senior Guiksu, jadi, Dewa Hantu yang kau tinggalkan adalah kunci sebenarnya menuju Daxia. Jadi begitu, Li Tianming menutup matanya dan merasakan kekuatan Dewa Hantu ini. Ledakan-ledakan-ledakan, pelindung Daxia tampak semakin lengkap. Di bawah kendalinya, api tak terhitung jumlahnya berbentuk kata-kata lahir, menyapu dunia. Dan di bagian Great Xia Fusion Barrier yang sudah runtuh, sebenarnya ada pola-pola dewa yang tak terhitung jumlahnya yang saling terjerat dan terjalin satu sama lain, membentuk ulang segalanya. Li Tianming tidak melakukan apapun. Dia hanya punya ide. Mereka yang benar-benar menyelamatkan Daxia adalah para martir yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Di dalam gua Guiksu Daxia, ini adalah dunia gua bintang tingkat kaisar yang terbakar.
Seluruh dunia bagaikan gua. Dinding gua adalah penghalang fusi Daxia. Dindingnya hampir transparan. Kekuatan sumber bintang tingkat kaisar yang dahsyat meraung dan menyapu keluar dinding gua, menyebabkan getaran dan gemuruh terus-menerus di seluruh dunia. Kini, berkat berdirinya mata bintang Siaksu, penghalang fusi Xia Agung dipenuhi lubang-lubang, dan banyak sumber bintang Kaisar Tian telah mengalir ke dalam lubang bintang tersebut, menghancurkan sejumlah besar daratan dan lautan, serta menghancurkan ruang angkasa yang menjadi tumpuan hidup keluarga Kekaisaran Xia Agung. Di antara mereka, wilayah milik Sekte Tianjiu adalah yang pertama dihancurkan. Karena itulah Sekte Tianjiu berkelana di langit berbintang. Gunung, sungai, laut, dan rumah telah lama kehilangan penampilan aslinya dan berubah menjadi reruntuhan bencana karena hancurnya sumber bintang paling berharga dari klan Kekaisaran Xia Agung. Jika nenek moyang kita melihat pemandangan ini lagi, saya bertanya-tanya betapa sedihnya mereka. Keturunan Daxia tidak menyukai semua ini. Di dunia yang bagaikan wadah peleburan ini, kini dipenuhi oleh 8 pasukan dewa. Mereka berdiri tak sabar di dunia yang hancur ini, menunggu perintah, bagaikan sekelompok binatang buas yang keluar dari gua. Tanpa menghitung pantulan yang tidak teratur, totalnya ada 7 pasukan. Menurut perhitungan standar, masing-masing dari 7 suku beranggotakan 100 juta orang, Huantian beranggotakan 200 juta orang lagi, dan Zantian beranggotakan 100 juta orang lagi. Jumlah total pasukan Zeus tepat 1 miliar, dan hampir lengkap. Dunia gua bintang ini bisa bertahan hingga beberapa generasi lagi. Pembentukan mata bintang Siaksulah yang mempercepat kehancuran dunia setingkat surga kaisar ini, hehe. Di sudut tepat di bawah mata Siaksu Star, Zeus yang berkulit hitam legam mencibir, tawanya sarkastis. Zeus ini juga tingginya 10.000 meter, dengan tubuh yang tinggi dan kurus, tanpa rambut di kepalanya, melainkan janggut kambing di dagunya yang panjangnya ratusan meter. Dengan sepasang tanduk melengkung di kepalanya, ia tampak seperti kambing yang berdiri di atas kepalanya. Namun sebenarnya dia adalah manusia. Ia berasal dari kelompok dewa jahat, yang dikenal sebagai Santo Domba, dan merupakan komandan kaisar dari kelompok dewa jahat tersebut. Nama Santo Domba sebenarnya lebih terkenal daripada jenderal kaisar lainnya di Sang Xingsu. Banyak orang telah mendengar tentang karakteristiknya, yaitu kekacauan yang ekstrim. Seluruh sejarah pertumbuhan Santo Domba sebenarnya adalah sejarah kekacauannya. Sekarang, Zeus yang tinggi dan kurus, menakutkan dengan rongga mata yang dalam dan bibir tipis telah datang ke tanah yang belum pernah ditaklukkan oleh 8 dewa. Para dewa berdosa memiliki hubungan baik dengan klan Dewa Ibel. Pria tua berjubah hitam yang berdiri di samping Yang Seng tak lain adalah Ansen, orang pertama dari klan Dewa Ibel yang tiba. Dia menunjuk ke depan dan berkata dengan gembira, mata bintang Siaksu diciptakan oleh wanita ini. Yang Seng mengikuti pandangan Ansen dan melihat Kaisar Xia yang berwibawa dan mulia, mengenakan gaun panjang yang eski, seperti burung phoenix yang terbakar, dengan lekuk tubuh yang menawan. Pada saat ini, Kaisar Xia sedang berbicara berdampingan dengan seorang pria tampan setengah baya yang mengenakan bulan putih. Pria ini adalah yang terkuat dari klan Kunlan Yuanyi. Namanya Yuezun, kan Yang Seng menatap mereka berdua dengan mata hijau gelapnya dan berkata lembut. Ya, mereka pasangan beda ras, dan mereka mengendalikan alam semesta kuno bersama-sama, kata Ansen Le. Pasangan sudah berakhir, kata Yang Seng sambil terkekeh. Wajah Ansen tampak aneh, dan ia berkata, kami semua dari klan Yuanyi, tetapi kau dari 8 divisi dewa, dan dia antek kami. Sungguh tidak masuk akal, wanita ini sangat realistis. Ketika Misen tiba, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan langsung berlutut. Keterlaluan, Yang Seng menjilat bibirnya dan berkata dengan gembira, ayo kita goda mereka. Sambil berbicara, dia mendekat dari belakang tanpa suara, bagaikan embusan angin hitam, tanpa meninggalkan jejak. Tak lama kemudian, sebuah tangan besar terulur dari angin hitam, mengulurkan tangan, dan mencengkeram pinggang dan pinggul Kaisar Xia. Ledakan, Ratu Xia mengerutkan kening, mengayunkan pedangnya tiba-tiba, dan mengirim Yang Seng terbang. Dia tahu Yang Seng akan datang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu di depan umum dan di bawah perhatian banyak garis keturunan Kekaisaran Xia Agung. Yang Seng, apa yang kau lakukan? Kaisar Xia menoleh ke belakang dan melihat bekas tamparan yang jelas di gaunnya, menunjukkan bahwa Yang Seng sengaja meninggalkannya di sana. Yuezun di sebelahnya juga mengerutkan kening dan menatap Yang Seng dengan mata dingin. Si domba suci mengulurkan tangannya, mengendusnya, lalu terkekeh, apa yang kau lakukan? Mencubit pantatmu, dasar bodoh. Kata-katanya, ditambah dengan tindakannya sebelumnya, langsung menyulut api kemarahan di sekitarnya. Banyak anggota klan Kekaisaran Xia Agung tercengang, menatap kosong ke arah Yang Seng. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Komandan 8 tentara ilahi yang mulia dan beradab itu akan bertindak begitu vulgar dan tercela di depan umum. Yang Seng, hargai dirimu sendiri. Yuezun sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu.
Pihak lainnya adalah klan Yuanyi yang jahat, yang selalu menjadi musuh besar klan Kunlan Yuanyi, dan juga merupakan klan yang paling ditakuti Yue Zun di antara 8 dewa. Kali ini penyerahan diri, statusku akan diturunkan dan hidupku pasti akan sulit. Aku menghormati ibumu. Siapa kau berani bicara denganku menjauhlah dariku, cibir Yang Seng. Kau, Yue Zun menggertakkan giginya, berdengung. Sang domba suci tiba-tiba muncul di hadapannya dan menamparnya, bagaikan lautan bintang gelap yang menyerangnya. Ledakan, Yue Zun menangkis dengan tangannya, dan tubuh dewa bintang raksasa itu terdorong mundur beberapa langkah. Aku menamparkan wajahmu, dan kau berani menghalanginya sepertinya kau, klan Kunlan Yuanyi, tidak mau menyerah sama sekali, kan atau kau ingin menjadi penyamar di sini, di dalam tulang-tulangmu kata Yang Seng Yin sambil tersenyum. Dada Yue Zun terasa panas, matanya merah. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Kaisar Xia menghentikannya dan berkata dengan nada meminta maaf, Santo Domba, kami salah. Kami mohon maaf, mohon jangan marah kepada kami. Ketika Yue Zun mendengar ini, dia merasa makin tidak nyaman. Melihat Kaisar Xia menggelengkan kepalanya padanya, dia hanya bisa menahan dan menekan amarahnya. Kau dengar itu Seng yang tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangan untuk menepuk pinggul Kaisar Xia lagi, sambil mencibir, ini sikap yang tepat untuk kalian yang bergabung dengan kami, 8 divisi dewa. Kalian seperti guk-guk, dan kalian bahkan tidak bisa menggonggong. Apa gunanya kalian bagiku? Kaisar Xia hanya bisa menundukkan kepalanya, tersenyum canggung di sampingnya, dan berkata, domba bijak, jangan berdebat dengannya. Dia sudah terlalu lama tinggal di sudut terpencil dan pengetahuannya terbatas. Dia akan tumbuh dewasa di masa depan. Xia, an-an dalam Yue Zun hancur berkeping-keping ketika mendengar ini. Baru sekarang ia mengerti bahwa ketika seseorang menyerah, ia pikir pihak lain akan menganggapnya sebagai sekutu, tetapi seringkali orang-orang memperlakukannya seperti guk-guk. Inilah realitas sebenarnya. Yang Seng bahkan tidak terkendali dan tidak menyembunyikannya sedikitpun. Yue Zun tidak pernah semarah ini seumur hidupnya. Dia selalu menjadi pria yang sombong, dan Feng Lingsui tidak membuatnya semarah ini terakhir kali. Guk-guk bodoh, masih berani marah, kan? Yang Seng jelas ingin membuat orang-orang yang menyerah ini menyadari kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Ia mendorong Kaisar Xia menjauh dan kembali mendekati Yue Zun. Bagian tubuh Kaisar Xia yang ia dorong dengan telapak tangannya bahkan mencapai bagian tubuh Kaisar Xia yang menjulang tinggi, dan ia pun meraihnya segenggam. Aku akan menamparmu kali ini. Kalau kau berani melawan, aku akan menghabisimu dan memberikan bintang Da Yue Zu-mu kepada Daxia. Yang Seng menyeringai sinis. Anda, Yue Zun tersambar petir. Bang! Tamparan di wajahnya membuat matanya merah. Melihat Kaisar Xia menggelengkan kepala, ia akhirnya menahan diri dan tidak melawan. Ledakan, ia jatuh ke tanah, berguling sejuta meter, dan menabrak kerumunan. Orang-orang di sekitarnya segera bubar, dan anggota klan Kekaisaran Xia Agung menatap kekasih Kaisar Xia dengan tatapan aneh. Terima 3 tamparan lagi dariku dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Yang Seng terkekeh. Mendengar ini, hati semua orang jungkir balik. Mungkin baru saat itulah mereka tahu rasanya diinjak-injak martabatnya. Namun ironisnya, merekalah yang memberikan martabat kepada 8 dewa dengan tangan mereka sendiri. Menggunakan martabat untuk menguji peradaban orang lain seperti meminta mereka menamparkan wajah Anda. Yue Xiao, teriak Kaisar Xia, pastinya mengingatkan Yue Zun agar tidak melawan. Tragedi lain akan terjadi. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyelimuti area itu. Apa? Yang Seng berhenti dan tertegun. Ia berbalik dan melihat 3 cahaya kemasan muncul di belakang Kaisar Xia. Dibandingkan dengan ketiga lampu emas ini, penampilan Yang Seng yang sedikit menyedihkan pasti terlihat jelek. Dewa mistik, teriak Yang Seng sambil meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum. Jangan membuat masalah. Mi Sen Yi menatapnya dengan dingin. Aku tidak membuat masalah. Aku hanya memberi pelajaran pada anak guk-guk nakal itu, kata Yang Seng sambil terkekeh. Mi Sen Yi melirik Yue Zun yang geram, lalu berkata dengan dingin kepada Yang Seng, keduanya adalah pahlawan yang memimpin kita, 8 divisi dewa, ke Hengxia kuno, dan mereka pantas kita hormati. Jaga ucapan dan tindakanmu, kalau tidak, sebagai panglima tertinggi operasi ini, aku, Huan Tian, berhak untuk mendawamu. Baiklah, Yang Seng tertawa. Kalian bertiga, berhentilah. Aku hanya bercanda dengan 2 teman. Seperti kata pepatah, tak ada persahabatan tanpa pertengkaran. Aku ingin memeriahkan suasana. Benarkah baguslah? Mi Sen Yi langsung berhenti serius dan berkata sambil tersenyum. Baru pada saat inilah Kaisar Xia bernapas lega. Matanya berbinar saat dia menatap penuh hormat ke arah 3 dewa langit ilusi dan berkata dengan tulus, terima kasih. Kita satu keluarga, Huan Tian dan Daxia bersaudara, kata Mi Sen Yi sambil tersenyum. Di sisi lain, Yang Seng melambaikan tangannya dan kembali ke An Sen dengan wajah muram. Bagaimana tanya An Sen sambil tersenyum.
Ketiga orang sok penting ini terang-terangan merebutnya dariku. Bagaimana mungkin aku bisa merebutnya dari mereka bertiga? Aku tidak bisa bersikap sopan kepada kedua guk-guk ini. Yang Seng mencibir. Bagaimana kalau aku membantumu, kata An Sen sambil tersenyum. Tidak perlu. Yang Seng memutar matanya. Ada banyak guk-guk langit hantu di sini, mari kita hindari mereka untuk saat ini. Jika klan harian Huang muncul, biarkan mereka maju. Itu masuk akal. Begitu mereka mengatakan ini, ketiga dewa misterius itu telah tiba di hadapan orang banyak. Mereka mengumumkan secara terbuka 1 miliar pasukan Zhou Shen telah dikumpulkan. Sekarang, 8 kaisar telah bersama-sama memutuskan bahwa dalam 1/4 jam, 8 divisi akan secara resmi berbaris menuju Bintang Agung Jiangzhou. Ledakan, ledakan, ledakan. Perintah pertempuran akhirnya tiba, dan semua orang bersemangat. Gua Guiksu Didaksia penuh dengan aktivitas, dan Dewa Bintang dan Dewa Kosmik yang tak terhitung jumlahnya memberikan sorak-sorai yang memekakkan telinga. Apakah kamu baik-baik saja di tengah keributan itu? Kaisar Xia membantu Yue Zun berdiri, matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan. Tidak apa-apa, Yue Zun menggelengkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, Xia, sebenarnya kita tidak perlu semarah itu. Mata Kaisar Xia sedikit merah saat ia berkata, maaf, Xia Agung, kita tidak punya masa depan. Aku tidak punya pilihan, aku harus bertanggung jawab atas kelangsungan klan. Hanya itu. Yue Zun menatap matanya. Apa maksudmu? Ratu Xia mengerutkan kening dan menatapnya dengan bibir mengerucut. Keduanya saling memandang dalam kebisingan, satu dengan mata penuh perjuangan, yang lain dengan tekad yang kuat. Maaf, Xia, aku. Yue Zun akhirnya menundukkan kepalanya dan hendak mengorbankan harga dirinya ketika sebuah suara terdengar di belakang mereka. Kaisar Xia, kami membutuhkanmu untuk menjadi pemandu ekspedisi kami. Maukah kau menaiki kapal utama kami, Langit Ilusi, dan membantu kami melintasi gurun kuno? Orang yang berbicara adalah Misenyi. Wajahnya tersenyum dan diselimuti cahaya keemasan, bagaikan dewa suci. Saya sangat tersanjung atas perintah Dewa Mi. Kaisar Xia berbalik menghadap Dewa Mi, dan wajah cantiknya bermandikan cahaya keemasan. Silakan, Misenyi memimpin jalan menuju Kaisar Xia dengan sikap elegan dan sopan. Adapun Yue Zun, karena Misen tidak mengundangnya, dia tentu saja tidak bisa ikut. Beberapa hal tidak perlu diungkapkan secara eksplisit. Pada level seperti itu, melanggarnya akan dianggap memalukan. Huantian adalah klan paling beradab dan elegan di alam semesta, kau bisa tenang. Kaisar Xia berbisik kepada Yue Zun, lalu tersenyum dan mengikuti Misen 1, dan akhirnya memasuki kapal utama bersama Misen 2 dan Misen 3. Yue Zun tetap di tempatnya, menikmati tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Bintang Da Yuezu miliknya telah diambil alih oleh Li Tianming. Aku penasaran kenapa dia masih bertahan. Kau tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas. Klan Kunlan Yuanyi sungguh tercela. Aku sangat berharap setelah 8 divisi dewa mengambil alih tempat ini, mereka akan menghabisi seluruh klan Yuanyi dan menyerahkan semua Hengxia kuno kepada Xia Agung kita. Ya, kami adalah praktisi dewa hantu, dan kami adalah kerabat Huantian. Huantian mengendalikan reruntuhan bintang atas, dan kami mengendalikan pasir abadi kuno. Sempurna. Ngomong-ngomong, Huantian memang pantas menjadi klan nomor 1 di dunia. Pola Misen berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Yang Sheng. Set, pelankan suaramu. Di tengah diskusi yang memanas dan arus bawah, pasukan berkekuatan 1 miliar orang telah berkumpul dan siap bertempur. Hehe, Feng Lingsui berdiri di belakang Yue Zun dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir tanpa ampun. Apa yang lucu? Bagaimana kau bisa selamat saat pisau jagal itu jatuh? Yue Zun menatapnya dengan dingin. Setidaknya aku tidak dikatai guk-guk, dan aku juga tidak harus melihat istriku dipermainkan orang lain seperti pengecut, kata Feng Lingsui sambil terkekeh. Kau, dada Yue Zun hampir meledak. Namun, mata Feng Lingsui meredup, air mata menggenang di matanya saat ia berkata, menjadi guk-guk liar sungguh lebih buruk daripada kematian. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti akan berdiri bersama Li Tianming. Yue Zun terkejut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dewa delusi punya caranya sendiri. Untuk menaklukkan sebuah klan, ia harus membuat para wanita kehilangan rasa malu dan membuat para pria merasa rendah diri dan terhina. Ia telah mencapainya. Saat Feng Lingsui berbicara, pasukan 8 dewa berangkat dengan keras. Langkah pertama adalah melintasi penghalang pelindung Great Xia dan terbang keluar. Jiang Zuxing besar, Istana Raja Jiang, semua pemimpin tinggi da Jiang Zuxing, kecuali keluarga Park, pada dasarnya berkumpul di sini. Selain itu, Chen Qing dan Lin Zhenjian juga ada di sini, bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Jiang Tianzu tentang perang yang akan datang. Tuan Bintang, saat mereka berdiskusi, seorang mata-mata datang membawa laporan panik. Berita datang dari orang dalam di Gua Guiksu, Daxia.
8 divisi dewa dan 1 miliar pasukan kosmik telah berkumpul dan segera berangkat. Target mereka adalah bintang agung Jiangzhou kita. Apapun yang dapat dilaporkan di sini harus berupa berita yang akurat. Gerak maju pasukan sebesar ini sungguh tidak dapat menipu siapapun. Ketika berita ini tersebar ke seluruh istana Raja Jiang, yang ada hanya keheningan. Orang yang duduk di sana menundukkan kepalanya tanpa suara, ekspresinya sangat berat. Sebenarnya mereka sudah menduga hari itu akan tiba, tetapi datangnya lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Tuan Jiang, di mana Li Tianming Lin Zhenjian memusatkan perhatiannya pada Jiang Tianzu yang duduk di kursi utama. Dia seharusnya tidak berada di bintang besar Jiangsu, kata Jiang Tianzu. Bukankah dia ada di sini? Dia sedang dibutuhkan sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini untuk mengambil alih? Mungkinkah dia menyadari kesulitannya dan pergi lebih dulu? Di dalam istana Raja Jiang, orang-orang berada dalam kekacauan. Pidato semacam ini lazim di kalangan rakyat dan pasukan Zeus. Hingga saat ini, kesenjangan kekuatan yang besar telah membuat para petinggi suku Kunlan Yuanyi merasa terkekang, dan mereka menjadi sensitif satu persatu. Semuanya, tolong jangan asal menebak. Tuan Muda Li telah pergi ke sekitar Gua Guiksu di Daxia. Beliau pasti sedang mencoba mencari jalan keluar di sana. Kata-kata Agung Jiang Tianzu membuat istana Jiang sedikit lebih tenang. Dia pergi ke sana. Chen Qing berpikir sejenak sebelum berkata, masalahnya, ada penghalang sia besar yang melindungi daerah itu. Jika mereka keluar, mereka pasti akan berkumpul. Apa ada kemungkinan? Jiang Tianzu tidak ingin menyembunyikannya dari semua orang, jadi dia hanya bisa berkata, aku juga tidak tahu. Kita tunggu saja dia yang mengaturnya. Star-Lord, apakah pantas bagi kita untuk mempertaruhkan nasib seluruh klan kita padanya dan mempercayainya tanpa syarat? Bahkan jika bukan Park, dia akan menanyakan pertanyaan semacam ini dengan panik saat ini. Jiang Tianzu tahu bahwa mereka tidak memahami Li Tianming sebaik dirinya, jadi wajar saja jika mereka mengajukan pertanyaan seperti itu. 8 divisi dewa tidak memiliki kapal Dewa Laut Bintang yang datang, jadi pasukan mereka harus bergantung pada kapal Dewa Laut Bintang dari klan Kekaisaran Sia Agung untuk bergerak maju. Kecepatan berlayar tidak bisa cepat. Kita bisa mengamati situasinya terlebih dahulu. Jika memang tidak berhasil, Li Tianming sudah berjanji kepada kita bahwa kita semua, Jiang Lin dan Chen Sanxing, dapat pindah ke bintang kekaisarannya. Bintang kekaisaran belum terungkap, dan kita masih bisa menempuh jalan ilahi Yan Huang, jadi, jangan khawatir tentang keselamatan jiwa kalian. Hasil terburuk adalah kehilangan rumah kita. Jiang Tianzu berkata kepada semua orang dengan suara berat. Mereka menghela napas lega setelah mendengar ini. Rakyat jelata dan bala Zeus mungkin mengeluh tentang rumah mereka, tetapi karena mereka berada di posisi tinggi, mereka memahami lebih dari siapapun bahwa jika mereka dapat melestarikan akar mereka kali ini, itu akan menjadi berkah dari leluhur mereka. Kalau begitu, itu sama saja dengan kita menyerah pada leluhur kuno, kan, tanya seseorang. Pertanyaan ini sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Dia bahkan menyerah pada Jiang Zuxing, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyerah pada Gusu? Dalam situasi saat ini, kita lemah seperti nyamuk dan tidak punya pilihan lain, kata Jiang Tianzu dalam hati. Saya hanya berharap Li Tianming bisa lebih bisa diandalkan. Jangan berilusi saat ini, langsung saja bergerak. Buat apa repot-repot pergi ke Gua Guiksu di Daxia? Buang-buang waktu saja. Sehat, ledakan. Di langit berbintang, dari dunia Gua Bintang yang menakjubkan itu, terdengar suara gemuruh barisan tentara dan berlayarnya kapal Dewa Laut Bintang. Leluhur Li, Mo Lingji melintasi langit berbintang dan mendekati Li Tianming. Ia berkata dari belakang, berita datang dari Gua Xia Guiksu Agung bahwa pasukan musuh yang berkekuatan 1 miliar orang telah berangkat. Ketika mereka keluar dari Xiaxu, mereka mungkin akan melihat kita. Haruskah kita bergegas dan menjauh? Sekte Tianjiu mereka juga merasakan suasana perang, dan semua orang menjadi hikmat sejenak. Pastilah akan ada risiko besar jika Kaisar 9 Naga dimakamkan di rute yang harus dilalui pasukan berkekuatan miliaran orang ini. Li Tianming menatap dunia Gua Bintang di depannya dengan tatapan samar, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tidak perlu pergi untuk saat ini. Tidak perlu pergi. Mo Lingji tertegun dan bingung. Ya, Li Tianming mengangguk. Kenapa, tanya Mo Lingji gugup. Li Tianming menunjuk ke arah penghalang pelindung Sia Agung di depan dan berkata dengan gembira, biarkan semua orang menonton. Keajaiban selalu berpihak pada mereka yang siap sepertiku. Oh, aku mengerti. Aku akan segera kembali dan memberitahu mereka, kata Mo Lingji. Ketika ia berbalik, ia mengerucutkan bibirnya dan berkata diam-diam, apa yang kau banggakan? Bukankah kau hanya gigolo yang dipelihara oleh leluhur kami? Modal di tanganmu sepenuhnya pemberian leluhur kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ketika dia kembali dan menceritakan hal ini, pemimpin dan penjaga lainnya juga bingung. Kenapa kita tidak bertanya pada leluhur kita? Anak ini terlalu berisiko. Hanya leluhur kita yang bisa menghadapinya, kata Xing Yuantian dengan sedikit ketidakpuasan. Jika kau berani bertanya,
leluhur akan menjadi orang pertama yang menghukummu. Sang pemimpin mengerucutkan bibirnya. Xing Yuantian tak berdaya dan hanya bisa berkata dengan sedih, aku sangat iri pada anak ini, dia bisa mencapai puncak dalam satu langkah. Begitu 1 miliar pasukan keluar, mereka pasti akan mengejar kita. Semuanya, tunggu sebentar, anak ini akan melakukan sesuatu yang menarik lagi, kata pemimpin itu ringan. Anak kecil yang nakal, kata Mo Lingji dengan nada kesal. Pahamilah, semua dewi dewasa menyukai hal ini. Di dalam gua Guiksu Daxia. Pasukan Zeus yang berjumlah 1 miliar itu berdesakan di beberapa kapal perang laut bintang milik garis keturunan Kaisar Xia Agung, yang memang agak sempit. Meski begitu, kapal-kapal perang laut bintang yang terhimpun ini tetap lepas landas, mengumpulkan kekuatan besar, dan melakukan segala persiapan. Di dalam pesawat luar angkasa, mata 8 dewa dan dewa alam semesta sangat dingin. Pertempuran ini sama sekali tidak sulit. Mereka penuh percaya diri dan tentu saja tidak gugup sama sekali. Mereka pada dasarnya sangat santai, berkumpul dalam kelompok 3 atau 4 orang untuk mengenang dan minum, seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan panjang. Pergi. Atas perintah Huantian Misen, semua kapal perang Dewa Laut Bintang lepas landas dengan gemilang. Kapal utama Daxia berada di garis depan. Sebagai kapal perang Dewa Laut Bintang kelas Kaisar Tian milik Daxia lainnya, kapal ini memimpin 1,8 miliar pasukan Dewa Zeus untuk berlayar. Meskipun kapal Dewa Laut Bintang biasa saja, momentum pasukan Zeus yang berkekuatan 1,8 miliar dapat menyapu seluruh alam semesta. Di dalam kapal utama, di ruang kendali yang megah dan tinggi, hanya ada 4 orang di sana saat ini. Keempat orang ini adalah dewa kosmik setinggi 10.000 meter, dengan kecemerlangan tak terbatas, dan merupakan makhluk kosmik tertinggi. Itu adalah Kaisar Xia dan 3 dewa misterius. Kapal utama dikendalikan oleh Kaisar Xia, dan di depannya terdapat lautan api yang berkobar melindungi Xia Agung. Untuk mencegah musuh membuat masalah di mata bintang Xiaxu, penghalang itu telah diaktifkan sejak lama, seperti tungku api yang menyala-nyala. Kaisar Xia beroperasi di garis depan dengan senyuman di wajahnya, sementara 3 dewa misterius berdiri di belakangnya seperti patung, juga dengan senyuman di wajah mereka, mengagumi pemandangan Gua Guiksu di Xia Raya. Jika ada kesempatan di masa depan, Kaisar Xia harus datang mengunjungi kita dan bertukar lebih banyak pengalaman tentang dewa hantu, kata Misen Er sambil tersenyum tipis. Apakah aku punya kesempatan untuk pergi ke bintang Kaisar Fantasi? Kaisar Xia berbalik, dengan cahaya aneh di mata indahnya. Tentu saja, mulai sekarang, kita, Huantian, dan Daxia, akan sedekat keluarga. Kaisar Tian kita sudah punya rencana untuk mendukung garis keturunan Kekaisaran Daxia, kata Misen Yi formal. Mendengar ini, tubuh halus Kaisar Xia bergetar. Ia berbalik, membungkuk dalam-dalam kepada ketiga dewa mistik, dan berkata dengan penuh hormat, Xia Yuan, atas nama garis keturunan Kekaisaran Xia Agung, sangat berterima kasih kepada klan Dewa Surgawi Ilusi atas anugerah mereka dalam regenerasi kami. Saya berterima kasih kepada Kaisar Langit atas kemurahan hati ini. Yang terpenting, saya berterima kasih kepada ketiga saudara lelaki saya karena telah memberi kami kesempatan ini, Xia Agung. Misen Er tersenyum dan berkata, Saudari Xia, kau tak perlu sopan. Inilah yang seharusnya kita, Huantian, lakukan. Ketika 8 dewa mampu menaklukkan alam semesta ini dan menghabisi penjahat kuno, Daxia telah memberikan kontribusi yang besar. Daxia seharusnya menerima buah kemenanganmu. Dan Dewa Mistik Satu berkata dengan penuh makna, kami bertiga berharap dapat menyaksikan hari ketika Daxia lepas landas. Pada saat itu, mungkin 8 divisi dewa akan menjadi 9 divisi dewa. Mendengar ini, Kaisar Xia dipenuhi kegembiraan dan segera menundukkan kepalanya, berkata, aku tidak berani, aku tidak berani. Dengan 3 saudaraku yang memimpin, Xia Yuan sudah bersyukur telah menemukan rumah bagi klan garis keturunan Kaisar. Misen Er tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, Kak Xia. Karena kita saling memanggil kakak dan adik, kita adalah keluarga. Anggota keluarga harus jujur dan dekat satu sama lain, tanpa ada celah. Dengan 3 saudara di sekitarmu, tak seorang pun di dunia ini akan berani menindasmu. Xia Yuan tersentuh, terima kasih banyak, 3 saudara. Kaisar Xia menangis terseduh-seduh dan hendak berlutut lagi, tetapi Misen San yang sedari tadi diam, segera bertindak. Ia memegang lengannya dengan satu tangan dan menopang pinggang serta pinggulnya dengan tangan yang lain, mencegahnya berlutut. Kakak Kaisar Xia sedikit tersipu dan menundukkan kepalanya. Maaf, aku sedang terburu-buru dan tidak menjaga tanganku dengan benar, kata Misen San dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, ketiga saudaraku baik padaku. Aku tahu dalam hatiku bahwa aku tidak akan pernah bisa membalas budi sebesar ini seumur hidupku. Apapun yang diminta ketiga saudaraku, aku akan bekerja keras untuk mereka dengan sepenuh hati. Kaisar Xia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kakak, kau terlalu baik. Misen Yi memelototi Misen San dan berkata sambil tersenyum, kami bukan orang seperti Yang Seng. Sekalipun kami tertarik,
kami akan tulus mencintaimu. Kami jelas bukan orang yang tak tahu malu. Ya, ya, ketiga saudara laki-lakiku adalah orang-orang paling elegan yang pernah dilihat Xia Yuan. Klan Huantian mulia dan elegan. Sebagai klan pertama di alam semesta, struktur mereka jelas tidak sebanding dengan sekelompok domba dan guk-guk. Kalau kau tanya aku, Huantian seharusnya berada di atas segalanya. Sebelum Kaisar Xia dapat menyelesaikan kata-katanya, Misen Yi mendesis, memotongnya dan berkata dengan suara pelan, "Saudari, atas kehendak langit, kau tidak dapat mengatakan hal ini kepada orang luar." Ya, ketiga saudara laki-lakiku semuanya adalah saudaraku, jadi Xia Yuan berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. "Jangan tersinggung, saudara-saudara," kata Xia Yuan dengan nada kesal. "Tidak apa-apa, tentu saja tidak apa-apa." Ketiga dewa itu saling memandang dengan senyum di mata mereka. Adik saya sangat bijaksana dan mereka sangat puas. Tepat saat dia mengatakan ini, kapal utama Gritsia telah memasuki tungku api, dan semua kapal laut bintang di belakangnya tenggelam. Ada api yang berkobar dan badai yang menderu di depan mataku. Menatap keluar, Misenyi tak kuasa menahan desahan, meskipun Daxia sudah hampir habis dan jangkauan penghalang pelindung ini telah menyusut, kekuatan di dalam area pertahanan ini memang berada di level Kaisar Langit. "Ini semua modal yang tersisa untuk Daxia," kata Kaisar Xia dengan penuh emosi, tatapannya tampak rumit. "Tidak apa-apa, ini adalah titik terendah dalam sejarah Daxiamu. Mulai sekarang, Daxiamu akan bangkit kembali dengan kuat," kata Misen Er sambil tersenyum. "Penghalang ini sungguh hebat. Kebijaksanaan leluhur garis keturunan Kaisar Xia Agung semuanya ada di sini," kata Misen. "Dengan perlindungan Siaksus Tarai, kami bisa merasa tenang," kata Misen San. Ledakan. Dengan cara ini, seluruh armada telah berlayar ke bagian tengah penghalang. Penghalang ini adalah pintu bagi 8 pasukan Dewa Zeus. Lewati pintu ini dan pasukan akan meninggalkan gua. Pada saat ini, semua orang melihat ke depan, penuh antisipasi dan keinginan untuk menaklukkan langit berbintang Taiko Hengsha. "Kakak, buka saja lorong dan biarkan pesawat antariksa itu terbang keluar dengan cepat," perintah Misenyi. Ya, Ratu Xia telah menjadi ratu yang dominan sepanjang hidupnya, tetapi saat ini ia berubah menjadi seorang saudari yang lembut dan manis, yang cukup familiar baginya. Ia mengeluarkan artefak suci bernama Daxia Xuan Hujian, memegangnya di tangan gioknya, dan menyalakan api di atasnya. Membuka, Xia Xuan Hujian agung berguncang, dan seluruh penghalang pelindung mulai berubah. Namun yang tidak mereka duga adalah tungku api di hadapan mereka bukannya membuka jalan, melainkan kata-kata api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun di hadapan mereka, yang jumlahnya ratusan juta. Setiap kata yang menyala bagaikan api penyucian. Mereka membentuk dinding api penyucian yang menghalangi jalur kapal antariksa. Setiap kata bagaikan binatang buas yang terbangun setelah tertidur puluhan juta tahun. Kekuatan ilahi dari penghalang pelindung setingkat Kaisar Surga diperlihatkan tanpa keraguan. 1.008.000.000 divisi pasukan Zeus di pesawat luar angkasa semuanya merasakan sakitnya partikel neutron mereka sendiri yang terbakar, seolah-olah akan meleleh. Kakak Misen tertegun sejenak dan menatap Kaisar Xia. Ratu Xia agak bingung. Ia menatap kosong keluar, lalu berkata kepada ketiga dewa dengan tatapan meminta maaf, "Maaf, saudaraku. Aku mungkin telah melakukan kesalahan. Aku akan mencoba lagi." Dia bergumam pada dirinya sendiri, kapan jumlah Wot Purgatory meningkat 10 kali lipat apakah karena mata bintang Siaksu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil alih cermin api misterius Xia Agung dan melambaikannya keluar. Membubarkan. Begitu dia selesai berbicara, api penyucian ratusan juta kata tampaknya telah mendengar panggilannya, dan dalam sekejap terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Setiap kata secara otomatis mengungkapkan pengucapannya sendiri. Ratusan juta suara bercampur jadi satu, dan dalam sekejap ada rasa murka semua leluhur yang turun. Di bawah kendali Kaisar Xia, ratusan juta teks api penyucian menabrak kapal perang ilahi laut bintang ini dari segala arah seperti monster raksasa. Sebagian besar kapal perang ilahi laut bintang ini berasal dari kelas penciptaan dan kelas alam semesta segudang, dan sulit bagi mereka untuk menahan dampak brutal seperti itu. "Xia Yuan, apa kau gila?" Ketiga dewa itu melotot ke arahnya hampir bersamaan. Ratu Xia mundur 3 langkah dan berkata kaget, "Tidak. Ini di luar kendaliku. Mustahil. Cermin api misterius Xia Agung bukan milikmu apa yang kau lakukan." Mereka masih mengumpat, tetapi pemboman api penyucian ratusan juta kata tidak berhenti sedetik pun. Mereka secara resmi menabrak kapal-kapal luar angkasa, membakar lubang-lubang di banyak kapal perang lautan bintang dengan suhu yang mengerikan, lalu menabrak mereka, menyapu kerumunan yang padat. Adegan ini terjadi begitu dahsyat dan tiba-tiba. Sebagian besar Zeus masih mengobrol dan tertawa. Mereka tak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ledakan. Satu demi satu, kapal perang laut bintang meledak. Zeus di dalamnya meledak seperti popcorn dan dilemparkan ke dalam tungku.
Seluruh api penyucian tekstual menyerbu dengan liar, bagaikan seekor binatang raksasa yang menyapu angkasa. Kamu sakit. Siapa yang melakukannya? Di bawah seluruh penghalang itu, kutukan terdengar memekakkan telinga. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa gelombang serangan mendadak ini pasti akan menyebabkan kerusakan besar dan menjadi peringatan bagi 8 miliar pasukan Zeus. Xia Yuan, aku memberimu kesempatan terakhir. Berhenti sekarang juga, teriak ketiga dewa misterius itu dengan marah. Kaisar Xia ambruk ke tanah, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ia menggenggam erat pedang Xuanhuo Xia Agung dan berseru, aku tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa, Misen Yi geram mendengarnya. Bukannya kau tidak bisa, kau terang-terangan mengkhianati 8 divisi dewa dan mencoba menjebak kami menuju kematian melalui batas langit Kaisar ini, kan? Hanya mengandalkan penghalang Kaisar Tian ini, kau ingin mengalahkan 1,8 miliar pasukan Zeus. Apa otakmu berisi kotoran, geram Misen Er? Tidak, saudara-saudara, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan penghalang ini lagi. Aku tidak tahu kenapa. Kaisar Xia tampak panik. Tepat saat ia mengatakan ini, Dewa Mi 3 menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan kepalanya membentur dinding kapal utama, menembus puluhan dinding dan memercikkan darah bintang. Orang pembawa sial, kami beri kau satu kesempatan terakhir. Segera, sekarang juga, singkirkan serangan penghalang itu, kalau tidak kau dan garis keturunan Kekaisaran Xia Agungmu akan musnah. Misen San menunjuknya dan berteriak dengan marah. Sejak kedua kakak beradik itu bertukar pandang hingga mereka terjatuh di tempat, waktu berlalu sangat cepat. Namun, satu-satunya kemungkinan perubahan pada penghalang pelindung Daxia terletak pada pedang api mendalam Daxia ini. Kaisar Xia memegang benda ini di tangannya, wajahnya panik, dan ia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tepat saat dia hendak melanjutkan penjelasannya, banyak sosok bergegas masuk ke kapal utama. Mereka yang datang ke sini adalah 8 dewa dan kaisar lainnya. Yue Zun, Feng Lingsui dan Meng Yao juga dikawal ke sini dan jatuh tepat di samping Kaisar Xia. Wajah Anshen muram, dan dia berkata dengan suara galak, Xia Yuan, berhentilah bersikap gila. Tindakan bodohmu akan menghancurkan seluruh gua Guiksu Xia Agung. Kau sedang menghancurkan klan Kekaisaran Xia Agungmu. Apakah kamu sakit parah? Yang Seng menyeringai sambil menyilangkan tangannya. Semua kaisar dan jenderal mereka tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Xia melakukan hal seperti itu. Xia, apa yang kau pikirkan? Cepat. Mata Yue Zun merah padam, dan dalamnya gemetar karena terkejut. Sebagai orang yang paling mengenal Kaisar Xia, ia jelas tidak mengerti mengapa ia melakukan ini. Sejak mereka bertemu hingga sekarang, Kaisar Xia telah menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya kepada 8 dewa. Bagaimana mungkin dia mengacaukan segalanya saat ini, padahal dia perlu pamer. Itu benar-benar bukan aku. Ada yang salah dengan penghalang itu. Tolong biarkan pasukan kembali dulu untuk meminimalkan kerugian. Permaisuri Xia kebingungan. Ia menutupi wajahnya, berlutut dengan suara plop, bersujud, dan berseru, Kaisar-kaisarku yang terkasih, tolong jangan marah. Aku benar-benar tidak perlu melakukan ini. Siapa yang sebodoh itu? Perilakunya yang menyedihkan akhirnya membuat para kaisar yang marah itu curiga. Secara logis, satu-satunya penjelasan untuk situasi ini adalah bahwa dia ceroboh, tetapi semua tanda menunjukkan bahwa penjelasan ini memang mustahil. Tenang dulu, keluar dari penghalang, dan kurangi korban dulu, kata ibu mertua Yin dari klan Dewa Perang dengan ekspresi serius. Dewa Jahat satu menarik napas dalam-dalam, memelototi Kaisar Xia, dan berkata, jika penyelidikan membuktikan kau pelakunya, garis keturunan Kekaisaran Xia Agung akan tamat. Kalian semua tamat. Demi reputasi leluhurku selama ribuan generasi, aku jamin bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kata Kaisar Xia dengan sedih. Mi Senyi mengabaikannya. Para komandan kekaisaran ini dengan tergesa-gesa mengumumkan semuanya berbalik dan kembali. Dengan keputusan ini, 8 pasukan Zeus yang sangat tercengang oleh badai api penyucian tekstual, akhirnya bereaksi. Dalam waktu singkat, sebagian besar kapal perang Dewa Laut Bintang hancur. Banyak dari mereka terpaksa meninggalkan kapal perang Dewa Laut Bintang dan menyeberangi tungku api dalam tubuh fisik mereka, lalu bergegas kembali ke bawah. Adegan ini pasti sangat memalukan. Pasukan Zeus yang perkasa, berjumlah 1 miliar, baru saja memulai perjalanan dengan semangat tinggi ketika kepala mereka dipukul dengan tongkat, kepala mereka pecah dan berdarah di tempat. Bahkan setelah melarikan diri dengan marah ke tempat aman, mereka masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Seseorang harus membayar untuk ini. Jiang Zuxing besar. Istana Raja Jiang. Meskipun tempat ini jauh, apa yang terjadi di Gua Guiksu Daxia dengan cepat ditransmisikan kembali ke Istana Raja Jiang melalui batu komunikasi. Jiang Tianzu dan yang lainnya mondar-mandir di sini dengan gugup. Laporan, seorang mata-mata datang dengan gembira dan berteriak, perubahan dramatis telah terjadi di Gua Guiksu di Daxia. Menjelaskan, puluhan ribu meter Zeus berteriak dengan tergesa-gesa.
8 miliar pasukan Zeus baru saja dikirim, tetapi tiba-tiba diserang oleh penghalang pelindung Sia Agung. Serangan mendadak penghalang tingkat Kaisar Langit ini sangat dahsyat, dan menyadarkan 8 dewa. Saat ini, serangan penghalang masih berlangsung, dan 8 dewa sedang bergegas kembali. Mata-mata itu mengatakan ini dengan ekspresi yang luar biasa. Mustahil. Lin Zhenjian melotot dan menggelengkan kepalanya, bagaimana ini bisa terjadi mustahil. Benar, setidaknya 300 informan telah melapor. Mustahil lebih dari 300 informan berbohong pada saat yang bersamaan. Para informan ini bahkan tidak saling kenal, jadi bagaimana mungkin mereka bisa berkumpul dan berbohong seperti itu? Mata-mata itu sangat gembira dan berkata kepada Jiang Tianzu, Tuan Bintang, ketika pertama kali mendengar berita ini, saya juga tidak percaya, jadi saya sudah memverifikasinya berkali-kali. Tepat saat dia selesai berbicara, para eksekutif senior yang hadir juga menerima berita dari saluran lain. Ini benar-benar nyata. Lin Zhenjian duduk dengan ekspresi gembira di wajahnya. Siapa yang melakukannya? Tanya Chen Qing. Hampir semua orang langsung teringat pada pemuda berambut putih yang pergi ke Gua Guiksu di Daxia. Pasti Li Tianming, kata Lin Zhenjian sambil tersenyum. Semua orang tertawa. Seperti yang diharapkan, dia tidak pernah ingin mengecewakan siapapun. Orang yang baru saja melontarkan komentar sarkastis tiba-tiba merasa wajahnya panas. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia melakukannya? Kata Lin Zhenjian dalam hati. Hanya ada satu kemungkinan, kata Jiang Tianzu yakin, dia menghasut pemberontakan melawan Kaisar Xia. Dia menjadikan Kaisar Xia salah satu dari kita. Bagaimana kita bisa memicu pemberontakan? Tanya Chen Qing dengan tatapan kosong. Mungkin itu pesona pribadinya. Anak ini memang tampan. Jiang Tianzu tertawa bodoh. Pertanyaannya adalah, karena dia mampu menghasut Kaisar Xia untuk memberontak, mengapa Kaisar Xia menggunakan mata bintang Xiaxu untuk menarik begitu banyak dewa dari 8 divisi? Tanya Chen Qing dengan tenang. Jiang Tianzu tertegun sejenak, lalu merenungkan masalah itu dengan cemas. Ia berkata, mungkinkah Li Tianming mengulangi apa yang dilakukan klan Herian Huang terhadap Tungku Bintang 10 Desolate pertama dengan sengaja memancing orang ke sini, lalu menutup pintu dan menghabisi guk-guk itu? Baiklah, sudahlah, jangan berimajinasi. Kita tunggu saja hasilnya keluar, baru kita tanyakan langsung padanya, kata Chen Qing sambil tersenyum. Itu masuk akal, di luar Gua Guiksu di Daxia. 90 juta anggota Sekte Tianjiu di makam Kaisar 9 Naga yang sangat gugup tengah berkonsentrasi mengamati penghalang pelindung Xia Agung. Tiba-tiba, penghalang itu aktif. Cepat pergi, kata Zeus dengan gugup. Pemakaman Kaisar 9 Naga tidak bergerak, dan mereka sangat panik. Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa orang yang menyerang penghalang penjaga Daxia adalah pasukan Zeus yang berjumlah 1,8 miliar. Tepat di bawah mata mereka, satu demi satu kapal perang laut bintang milik Kaisar Xia Agung meledak, dan kembang api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Mereka dapat melihat dengan jelas kengerian api penyucian sastra itu dari luar. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Bahkan sang pemimpin dan 10 penjaga pun tercengang, menatap kosong pada pembantaian yang mengejutkan di dalam penghalang pelindung Daxia. Leluhur Lilah yang menyuruh kita untuk tidak pergi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia? Mo Lingji tiba-tiba terkejut. Mungkinkah dia berselingkuh dengan Kaisar Xia? Tanya Xing Yuan Tian datar. Sejak Li Tianming menjadi favorit Tianjiu, ia curiga anak ini mungkin punya kemampuan khusus di bidang ini. Diam, pemimpin itu terkejut dan melotot ke arahnya. Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu? Tepat ketika mereka masih bingung, Li Tianming tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan berkata dengan suara berat, aku akan segera mengendalikan pemakaman Kaisar dan menyerbu ke dalam penghalang Xia Agung. Kalian akan menggunakan pemakaman Kaisar sebagai fondasi dan bertarunglah terus. Kau bercanda? Penghalang itu tidak akan menyerang kita, kata pemimpin itu dengan mata membara. Jangan bercanda, penghalang itu milik kita. Li Tianming tertawa. Pemimpin itu menggertakkan giginya. Ia kebingungan karena tindakan seperti itu jelas tidak akan meyakinkan pengikut lainnya. Kini, orang-orang di dalam Sekte Tianjiu juga resah. Pada saat ini, sebuah suara perempuan yang dingin terdengar di telinganya dan 10 pelindung Dharma sudah kubilang untuk mematuhi perintahnya tanpa syarat. Apa aku perlu bicara omong kosong lagi? Ya, leluhur, sang pemimpin langsung bersemangat dan berseru semua pasukan, dengarkan. Bersiaplah untuk bertempur, ikuti perintahku. 90 juta prajurit Zeus terkejut dan sedikit bingung. Mereka bahkan tidak tahu harus melawan siapa. Ledakan. Saat berikutnya, pemakaman Kaisar 9 Naga diaktifkan, membawa mereka ke penghalang pelindung Daxia. Sudah berakhir, Li Tianming ingin menghabisi kita. Umat awam hanya tahu bahwa mereka dapat menghadiri pemakaman Kaisar dengan bekerja sama dengan Li Tianming, dan mereka tidak tahu tentang Tianjiu. Untuk sesaat, mereka semua kacau. Mereka melihat dengan jelas rasa malu dan penderitaan 8 dewa yang terperangkap di api penyucian kata-kata.
Mereka menduga bahwa mereka juga akan terjerumus dalam bencana. Namun, ketika mereka menyerbu masuk, pemakaman Kaisar Sembilan Naga bagaikan ikan di air. Tak hanya tak diserang, pemakaman itu juga dikepung oleh sejumlah besar karakter api, yang menambahkan lapisan perisai alami dan menyembunyikan keberadaan pemakaman Kaisar. Apa yang sedang terjadi? 9 juta dewa dari 9 sekte di langit tampak bingung, dan semua orang saling memandang dengan bingung. Penghalang penjaga Sia besar benar-benar melindungi kita. Kami adalah pilar Daxia. Di Daxia, mereka selalu digolongkan sebagai outlier. Gila, gila. Tepat saat mereka kebingungan, Patriark ke-9 meraung, jangan biarkan imajinasimu liar. Kita telah menaklukkan penghalang pelindung Sia Agung. Ini adalah wilayah kekuasaan kita sekarang. Kita akan menghabisi 8 suku dewa terlebih dahulu. Berdiri teguh. Ya, mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Tianjiu, seluruh Zusen Sekte Tianjiu menjadi gila, dan keinginan untuk bertarung akhirnya melonjak. Leluhur Li, pemimpin itu hendak bertanya kepada Li Tianming apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi ketika dia berbalik, dia mendapati Li Tianming telah menghilang. Di mana yang lainnya, tanya pemimpin itu. Mereka seharusnya sudah keluar, dan mereka mungkin akan menimbulkan masalah. 8 dewa itu setengah terperangkap di dalam penghalang, jadi tidak mudah bagi mereka untuk keluar, kata Mo Lingji kaget. Katakan padaku, bagaimana dia bisa meruntuhkan penghalang setingkat kaisar ini? Sang pemimpin gemetar dalam hati. Perlu kukatakan lagi, tentu saja nenek moyang kitalah yang membantunya melakukannya, kata Mo Lingji sambil tersenyum. Tianjiu tak terkalahkan. Untuk sesaat, semangat juang mereka menjadi lebih kuat. Ledakan-ledakan-ledakan. Kaisar Sembilan Naga Zhang menerobos gelombang api dan mendekati 1 miliar dewa yang melarikan diri dari 8 suku. Tepat di depan Kaisar Zhang, tiba-tiba kabut tebal muncul. Apa itu? Banyak dari 8 dewa menoleh ke belakang dan melihat awan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang mereka, dan dari awan-awan itu terdengar suara hantu menangis dan serigala melolong. Wajah-wajah ganas merayap keluar dari celah-celah api penyucian kata-kata, seolah-olah mereka telah menyatu dengan api penyucian kata-kata, membentuk pembunuhan ganda. Hantu yang dipanggil dari klan Dewa Perang. 8 kelompok dewa dan pasukan dewa alam semesta semuanya berubah warna. Termasuk klan Dewa Perang, melihat bahwa masing-masing dari mereka hanya dapat memanggil satu hantu jahat, hantu-hantu jahat berkumpul dengan padat pada saat ini, dan tidak ada cara untuk mengetahui berapa miliar jumlahnya. Meskipun aku sudah lama mendengarnya, sekarang setelah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku sedikit terkejut. Itu Li Tianming. Dia di sini. Orang pembawa sial. Anak ini berani sekali. Dia pasti yang menghasut Kaisar Sia untuk memberontak. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Jangan pedulikan dia, ayo kita keluar dari penghalang dulu. Tidak perlu berjuang keras saat ini. Masalahnya adalah roh-roh jahat ini mengejar kita, orang pembawa sial. Di dalam penghalang Kaisar Tian ini, pasukan hantu jahat siwa bagaikan ikan yang berenang di lautan, terbang lincah, sementara 8 kelompok dewa bagaikan katak dalam wajan. Begitu hantu-hantu jahat dan kata api penyucian mengejar mereka, mereka bagaikan penggiling daging, menghabisi 8 kelompok dewa yang mundur dengan gelombang demi gelombang darah. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Li Tianming telah tiba. Pasti ada yang salah dengan anak ini, kata Ansen sambil melihat pasukan roh jahat yang sangat banyak di belakangnya. Target pertama mereka saat datang ke sini adalah Li Tianming. Saya tidak pernah menyangka dia akan muncul secepat ini. Tinggalkan penghalang itu terlebih dahulu, baru kami akan menghadapinya. Beberapa jenderal kekaisaran tidak ingin terus kehilangan pasukan mereka. Lagi pula, penghalang itu menghabiskan energi bintang, dan mereka juga menghabiskan nyawa manusia. Pada saat ini, anak laki-laki berambut putih muncul di tengah pasukan roh jahat. Dipenuhi dengan roh yang agung, ia meraung serentak melalui mulut roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya 8 suku dewa. Akulah ayahmu yang agung, dan aku datang untuk menghabisi seluruh klanmu. Sombong. Kaisar menggertakkan giginya karena marah. Li Tianming mencibir dan tiba-tiba berteriak, Kaisar Xia, Yue Zun, dan Ibu Mertua Yin, jika kalian tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu menyapu pasukan 1 miliar Zeus bagai badai. Benar saja, merekalah yang memberontak. Hanya Kaisar Xia yang bisa memanipulasi penghalang itu. Sekarang penghalang itu membantu Li Tianming. Kenapa aku seperti mendengar nama Kaisar Klan Dewa Perang? Untuk sesaat, 1,8 miliar pasukan Zeus yang mundur terguncang. Di dalam kapal utama, banyak tatapan pembunuh tiba-tiba tertuju pada Kaisar Xia, Yue Zun dan yang lainnya. Ekspresi Kaisar Xia berubah drastis, dan dia berteriak, aku bersedia menyerahkan cermin api misterius Xia Agung dan membuktikan ketidakbersalahanku. Jangan dengarkan omelannya, gunakan sumber kekuatan Dewa Alam Semesta dan singkirkan pedang Xuan Huo Xia Agung, cepat. Kata Misen San cemas. Serangan Li Tianming tidaklah kecil skalanya. Ayo pergi bersama.
Waktu mendesak, dan mereka bahkan tidak memberi Kaisar Xia kesempatan untuk menjelaskan. Beberapa jenderal kekaisaran menyerang secara bersamaan, dan Yue Zun, Feng Lingsui, dan Meng Yao juga terkepung. Tidak adil. Kaisar Xia pingsan. Kau menjadi asal mula dewa alam semesta, tapi kau tak mampu mengendalikan penghalang itu. Sungguh tidak adil, kan kita bicarakan nanti. Mi Shen Yi tak menunjukkan belas kasihan. Tidak peduli apa yang dikatakan Kaisar Xia, mereka semua maju untuk menghabisi. Kapal utama meledak dengan cepat, menunjukkan betapa besar kebencian mereka terhadap serangan itu. Yang terdengar hanyalah suara sedih, marah, dan bingung dari Kaisar Xia, Yue Zun, dan yang lainnya. Martabat mereka hancur total. Ledakan. Kapal utama langsung meledak saat pertempuran berlangsung, dan Kaisar Xia beserta pasukannya pun terpukul hingga ke sumber Zeus. Kembang api yang bermekaran dari tubuh Zeus yang panjangnya 10.000 meter itu mencapai 1 juta meter penuh. Bukankah dia memanggilnya Nenek Yin? Mungkin dia pengkhianat. Kaisar Xia berubah menjadi bola dan menangis terseduh-seduh. Desir. Untuk sesaat, Kaisar lainnya menatap Nenek Yin dengan dingin. Ibu mertuaku melengkungkan bibirnya dengan tenang dan berkata, jika kamu percaya tipu muslihat kecil untuk menimbulkan perpecahan ini, otakmu akan digosok. Semua orang terdiam. Dewa misterius Yi sangat tegas. Ia mengambil pedang Xuan Huoxia Agung dan mulai menggabungkannya. Pada saat ini, seseorang datang melapor-laporkan kepada semua kaisar, klan Dewa Zantian dan suku-suku lainnya telah mulai bertempur. Ibu mertuaku mengerutkan kening dan bertanya dengan marah, mengapa? Klan Dewa Perang mengatakan bahwa sekelompok Dewa Hantu menyerang mereka terlebih dahulu, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Dan satu-satunya yang menggunakan Dewa Hantu di dalam penghalang adalah klan Dewa Hantu. Jangan khawatirkan alasannya untuk saat ini, pergi dan hentikan saja mereka, kalau tidak mereka akan mengamuk dan menghabisi. Kata pria itu dengan gugup. Untuk sesaat, suasana di antara para kaisar sangat tegang. Mendengar ini, Yang Seng tiba-tiba mencibir dan berkata, izinkan aku menambahkan satu hal, penghalang ini tidak menyerang hantu atau dewa manapun dari klan Dewa Perang dari awal hingga akhir. Setelah mendengar bahwa klan Dewa Zantian tidak terluka, mata para kaisar berubah lebih dingin dan mereka melirik Nenek Yin lagi. Dia selalu menyendiri di sini. Klan Dewa Perang terperangkap dalam pusaran aneh pemanggilan hantu. Mereka ditolak oleh umat manusia, terlebih lagi oleh para dewa moral yang juga hantu dan dewa. Tatapan dingin ini benar-benar membuat ibu mertua Yin geram. Wajahnya sangat dingin dan muram ketika ia tiba-tiba berteriak, ini jelas-jelas upaya untuk menebar perpecahan. Bisakah kalian semua berpikir jernih dan berhenti mengolok-olok kami? Dia sebenarnya tahu bahwa ini bukan masalah otak, tetapi masalah kebencian yang menumpuk. Sebagai tolok ukur bagi hantu dan dewa, klan Zantian bertindak dengan tegas. Di bawah aturan Dao Surgawi yang adil, tak seorang pun berani mengeluh untuk saat ini. Namun, sekarang Dao Surgawi memiliki kekurangan, dan dengan situasi Li Tianming, tak terelakkan bahwa hal-hal lain akan muncul di hati sebagian orang. Ibu mertua, kita semua tahu bahwa ini adalah rencana Li Tianming untuk menimbulkan perpecahan, tapi kita takut ada yang memanfaatkan situasi ini. Lagi pula, semua orang tahu tentang pemanggilan hantu, kata Yang Seng sinis. Jika kalian keberatan dengan kesetiaan klan Dewa Perang kepada 8 divisi dewa, kalian bisa kembali dan mengajukan permohonan peninjauan dari surga, lalu melapor kepada Kaisar Surgawi. Jika kita melanggar surga, hukuman surgawi akan datang, dan kalian tidak perlu kentut di sini. Aku akan segera membatasi pasukan Dewa Perang, dan tolong jaga baik-baik rakyat kalian sendiri. Jangan jatuh ke dalam perangkap musuh di saat kritis ini, dan jangan mencoba memanfaatkan keuntungan kecil dan kehilangan situasi yang baik. Ibu mertua Yin menegur dengan dingin. Oke, kami akan melakukan pekerjaan menahan anggota klan kami. Tapi kami juga akan kembali dan melapor kepada Kaisar Langit. Apakah kalian akan dihukum oleh langit saat itu bukan keputusan kalian. Setelah Yang Seng selesai berbicara sambil terkekeh, ia memerintahkan para dewa jahat untuk tidak menyerang klan Dewa Perang, dan sekaligus mengirim orang untuk melaporkan apa yang terjadi di sini. Beberapa orang juga membawa kembali bukti video dari mata bintang Siaksu. Baiklah, tenanglah. Ansen melangkah maju dan bertindak sebagai pembawa damai. Klan Dewa Ibel masih punya otoritas. Sekarang Kaisar Xia, Yue Zun dan keempat dewa kosmik lainnya seperti telur, diinjak-injak di bawah kaki para kaisar ini, sungguh pemandangan yang mengerikan. Mereka ingin melakukan hal yang sama kepada ibu mertua Yin, tetapi mereka tidak berani. Beberapa kaisar dan jenderal mengeluarkan perintah bersama, dan akhirnya memisahkan klan Dewa Perang yang haus darah dari 8 suku dewa lainnya. Namun, pertikaian sipil ini memberi Li Tianming kesempatan. Legiun hantu jahat siwa dan api penyucian kata Xia Agung semuanya melancarkan serangan tanpa rasa takut. Setelah gelombang ini, seluruh gua Guiksu Xia Agung diguyur hujan deras. Hujan deras ini berasal dari asal-usul Zeus. Faktanya, bisa jatuh berarti Anda tidak akan mati,
dan itu sudah merupakan suatu keberuntungan. Terlebih lagi, 8 dewa dan dewa-dewa alam semesta, setelah diusir dari asal mereka, dibakar menjadi abu oleh api penyucian kata-kata pada saat yang bersamaan. Itu berarti mereka benar-benar mati. Melaporkan kepada seluruh kaisar, kami telah menyelidiki secara menyeluruh. Para penyerang klan Dewa Perang adalah sekelompok kultivator Dewa Ilusi Sia Agung. Mereka menggunakan kapal Dewa Laut Bintang kelas Kaisar Tian sebagai markas dan mengandalkan perlindungan penghalang Sia Agung untuk beroperasi. Mereka telah menghabisi banyak orang. Akhirnya seseorang datang untuk melapor. Mendengar ini, 8 dewa tentu saja semakin marah. Mereka adalah aliansi tertinggi alam semesta. Dalam ekspedisi pertama mereka ke Tungku Bintang 10 Desolate, mereka dikurung dan dibunuh. Dampaknya begitu dahsyat hingga sulit diperkirakan. Dalam ekspedisi kedua mereka ke Hengsha kuno, mereka dipaksa ke kondisi ini bahkan sebelum mereka melihat musuh. Setelah kembali, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada orang-orang dan Kaisar Langit? Bukan kita, pasti para pengkhianat dari Sekte Tianjiu. Mereka telah bergabung dengan Li Tianming, dan kapal Dewa Laut Bintang milik Li Tianming. Teriak Kaisar Sia panik di sudut, dan segera menjauhkan diri dari mereka. Sekte Tianjiu. Mendengar nama ini, beberapa kaisar memandang ketiga dewa misterius itu dengan ekspresi aneh. Ekspresi ketiga dewa ini semuanya sangat muram. Sekelompok guk-guk bodoh, bagaimana mereka bisa mengerti nenek moyang kita, haha. Misen Er tertawa. Lalat-lalat di dunia ini telah mencoreng nama baik leluhur kita. Mereka pantas mati, kata Misen Yi dingin. Mendengar ini, Kaisar Sia akhirnya menghela napas lega dan berteriak, ya, mereka semua pantas mati. Diam, kau masih tersangka terbesar dalam masalah penghalang itu. Misen San menendang Kaisar Sia dan membuatnya berguling. Kaisar dari sebuah klan itu kesakitan. Yue Zun menyaksikan adegan ini dalam diam dari samping, tidak berani bergerak. Selanjutnya, mereka masih memimpin pasukan untuk melepaskan diri dari penghalang pelindung Daxia. Dalam prosesnya, mereka diburu oleh Li Tianming, Wenzi Purgatory, dan Sekte Tianjiu, dan mereka pasti akan menderita kerugian yang mereka terima. Semakin besar kehilangannya, semakin besar pula kemarahan di hati Anda. Meski mereka tampak tenang di luar, para kaisar ini sangat marah di dalam. Mereka tidak melawan musuh. Penghalang pelindung Daxia menggunakan sumber bintang dan tidak takut dikonsumsi sama sekali. Mereka tak punya pilihan selain menelan kerugian sebesar itu saat ini, kecuali mereka memutuskan untuk bergegas keluar saat itu juga ketika penghalang berubah. Dengan begitu mereka bergegas keluar, mereka masih bisa menjadi ancaman bagi Da Jiang Zuxing dan yang lainnya. Saya tidak terburu-buru pada awalnya, dan sekarang saya hampir kembali, jadi saya tidak bisa terburu-buru lagi. Ini menunjukkan bahwa ketika penghalang berubah drastis di awal, mereka hanya berpikir itu adalah perubahan kecil dan dapat diselesaikan dengan mengalahkan Kaisar Sia. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mengalami hasil yang menentukan. Dalam suasana yang mati dan tragis ini, akhirnya, Misen Yi mengambil kendali atas Grid Xia Xuan Hujian. Cepat, kendalikan penghalangnya, serang balik lawan, setidaknya hancurkan kelompok Sekte Tianjiu dulu. Beberapa jenderal kekaisaran menatapnya serempak, mata mereka berapi-api dan penuh kebencian. Tanpa berkata sepatah kata pun, Misen Yi memegang Grid Xia Xuan Hujian di tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Berdengung. Di dalam penghalang, teks api penyucian menjadi semakin ganas. Ia menyapu dalam gelombang, menghabisi Zeus yang tak terhitung jumlahnya yang mundur dan menyebabkan mereka mati kehabisan darah. Kamu ngapain sakit gara-gara tangan gemetaran geram ibu mertua Yin? Tidak. Misen Yi menatap cermin api misterius Sia Agung di tangannya dan berkata dengan lesu pasti ada yang salah dengan benda ini. Apakah itu palsu? Misen Er mengerutkan kening. Memang benar, tapi dia tidak bisa mengendalikan penghalang itu lagi. Kata Misen Yi tak percaya. Mustahil. Mata para kaisar berkobar amarah. Meskipun mereka mengatakan itu mustahil, mereka mungkin mempercayainya dalam hati, sehingga wajah mereka tampak sangat buruk. Hanya satu orang yang senang. Kasusnya terpecahkan. Pasti Li Tianming ini yang menggunakan suatu cara untuk menguasai penghalang. Aku tidak bersalah. Aku setia kepada 8 dewa. Jika Kaisar Sia masih memiliki tubuh dewa alam semesta, dia pasti akan menangis saat ini. Dengan cara ini, semua orang tahu pasti bahwa dia tidak bersalah. Namun, saat itu, ia telah dihajar habis-habisan hingga ke asal-usul Dewa Zeus. Situasinya begitu memalukan sehingga wajar saja jika tak seorang pun punya waktu untuk bersimpati padanya. Xia Yuan, katakan padaku, dalam sejarah alam semesta ini, sejak lahirnya penghalang fusi, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menguasai dunia setingkat kaisar padahal inti penghalangnya masih utuh? Misen Yi berbalik dan menatapnya dengan mata membara. Jantung Xia Huang berdebar kencang, tetapi dia tetap tenang dan benar-benar mencoba berpikir. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba berseru, aku tahu kenapa.
Katamu, semua kaisar menoleh. Itu Dewa Hantu Aksara Cina Xia Agung. Dewa Hantu leluhur Guiksu. Sumber semua Dewa Hantu di dunia. Ia juga Dewa Hantu terkuat yang pernah kau, Huan Tian, bayangkan, kata Kaisar Xia dengan lantang dan penuh semangat. Karakter Cina. Ketiga dewa misterius itu saling berpandangan, tatapan mereka tenggelam, dan mereka jelas telah mendengar nama Dewa Hantu ini dari buku-buku kuno. Maksudmu, jika seseorang memiliki Dewa Hantu ini, dia bisa melewati pedang Xuan Huo Xia Agung dan mengendalikan penghalang pelindung, tanya Misen Yi dingin. Itulah yang dikatakan legenda. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang ini satu-satunya penjelasannya, Kaisar Xia berkata dengan gugup, lalu berkata dengan tak percaya, tapi, Patriark Guiksu adalah orang yang mengolah Tianjiu. Bagaimana mungkin Dewa Hantunya diwariskan hingga hari ini dan bahkan diwariskan kepada Li Tianming? Mustahil. Setelah mendengar ini, orang-orang ini akhirnya mengetahui kebenarannya. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kaisar Xia atau ibu mertua Yin. Misen Yi berkata dengan hati-hati, karena dia mengendalikan penghalang dan kita hampir keluar, mari kita semua mundur dulu dan meminimalkan kerugian. Setelah kita menyesuaikan pola pikir dan memiliki pemahaman yang jelas tentang lawan kita bisa berkonsentrasi untuk menerobos. Penghalang pelindung Daxia ini adalah satu-satunya harapan mereka. Selama kita bisa keluar dari sini, semua yang ada di luar akan menjadi titik lemah mereka. Sayang sekali dia langsung keluar tanpa menyadari perubahan penghalang, kata Misen Er dingin. Ini sama saja dengan mengatakan kita datang ke Taiko Hengsha untuk menaklukkan dunia sumber bintang tingkat kaisar, dan yang lebih menjijikkan lagi adalah kita terjebak di dalamnya. Kalau tidak keluar, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung terkurung di sini, kata Yang Seng dengan wajah terdistorsi. Betapapun sarkastisnya dia sebenarnya sangat marah. Sungguh memalukan bagi seorang pemuda untuk melakukan hal ini. Tidak hanya itu, selama lapisan penghalang ini masih ada, bahkan jika kita keluar, akan sulit untuk kembali. Markas kita sudah hilang. Kita hanya bisa menggunakan bintang Dayuezu dan sejenisnya sebagai markas. Begitu klan Yan Huangming mengirim bala bantuan, akan sangat sulit bagi kita untuk keluar. Sekalipun kita punya bala bantuan, langkah pertama adalah menembus penghalang pelindung tingkat kaisar. Sungguh merepotkan. Suara Ansen semakin dingin. Jelas saja, mereka sudah muak. Jika kita tidak menghabisi Li Tianming, kita semua akan merasa seperti ada duri di dalam daging kita, dan apapun yang kita lakukan tidak akan terasa nyaman. Ayo kumpulkan kekuatan kita dan hancurkan dia bersama sekarang. Kamu bisa mencoba. Tepat saat mereka sedang memikirkan hal ini, Kaisar Xia yang berada di sudut tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, Kaisar-kaisar terkasih, ada satu berita lagi, yang tidak begitu baik. Menjelaskan, semua orang terkejut dan menatapnya dengan saksama. Kaisar Xia berkata dengan bibir atas yang kaku, menurut legenda itu, Dewa Hantu karakter Cina Xia Agung tidak hanya dapat mengendalikan penghalang pelindung, tetapi juga penghalang fusi Xia Agung. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Ekspresi semua orang berubah. Apa maksudmu? Misen Yi menatapnya. Mata bintang Xiasu mungkin tidak berguna, kata Kaisar Xia dengan suara gemetar. Begitu kata-kata ini diucapkan, keadaan di sekitarnya menjadi sangat ganas, dan ekspresi setiap kaisar berubah. Kalian tidak bisa kembali untuk sementara waktu, dan bala bantuan mungkin tidak akan datang. Tentu saja, aku hanya menebak, itu belum diverifikasi, kata Kaisar Xia dengan malu. Begitu dia selesai berbicara, batu komunikasi di tangan Yang Seng berdering. Yang mulia, mata bintang Xiaxu tampaknya tidak efektif dan kita tidak bisa kembali. Lapor pria itu. Dia akan mengumpulkan bukti dan kembali untuk mendakwa ibu mertuanya. Yakin coba beberapa kali lagi, kata Yang Seng dengan marah. Tidak mungkin. Seluruh mata bintang Xiaxu telah lenyap, dan seluruh penghalang fusi sedang mengalami perubahan besar. Sepertinya sedang diperbaiki. Kalau tidak percaya, turunlah dan lihatlah. Kalau terus begini, gua besar Xia Guiksu akan berubah menjadi bola lagi. Kata pria itu tak percaya. Apa? Beberapa kaisar dan jenderal tersambar petir. Masalah ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak punya waktu lagi untuk memberi perintah di sini. Dengan kemampuan mereka, tidak sulit untuk menembus penghalang ini. Ledakan-ledakan-ledakan. Satu demi satu, para kaisar keluar dari api penyucian kata-kata dan datang ke dunia Gua Guiksu di Daxia. Tunggu, bawa kami bersamamu. Teriak Kaisar Xia dengan tidak nyaman. Jelas, tidak ada yang memperhatikan mereka. Pada saat ini, kapal utama hancur, dan asal Zeus mereka berempat cukup keras, sehingga penghalang pelindung pasti tidak bisa dihancurkan, jadi mereka semua jatuh dan segera jatuh dari penghalang. Di belakang mereka, 8 miliar pasukan Zeus telah mundur ke tepi penghalang, digigit oleh pasukan hantu jahat Li Tianming dan kata api penyucian, dan masih melarikan diri dengan panik. 8 dewa yang cukup beruntung untuk lolos juga bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu aman. 8 dewa besar hendak keluar dengan kecepatan tinggi,
Tetapi mereka terjatuh di ambang pintu dan lari pulang dalam ketakutan, masing-masing dengan wajah memar. Mereka sendiri tidak dapat memahami situasi ini. Dan kini, setelah mereka baru saja kembali ke rumah, mereka mendengar suara yang bahkan lebih keras. Mendongak, mereka melihat seluruh dunia seakan mengembang. Dunia yang hancur, yang terdiri dari pola-pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan ditopang oleh perbaikan teks-teks kuno yang luas, dan tulang punggung bintang-bintang pun direkonstruksi. Ia bagaikan seorang lelaki tua bungkuk yang kini penuh semangat, segar kembali, dan tegak. Garis keturunan Kaisar Xia Agung di dunia ini menyaksikan keajaiban ini dengan takjub dan gembira. Kok bisa begini keterlaluan, kata ibu mertua dengan mata terbelalak. Gila, jika Gua Guiksu Xia Agung ini berubah menjadi bintang Guiksu Xia Agung lagi, itu akan menjadi keajaiban dalam sejarah alam semesta. Siapa yang bisa melakukan ini? Leluhur Xia Agung yang sudah mati itu. Mi Sen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar meremehkan keluarga kekaisaran Xia Agung, jadi sulit baginya untuk mempercayainya. Bahkan klan Dewa Fantasi tidak bisa melakukannya. Masalahnya, jika ini terjadi dan tidak ada bala bantuan yang datang, kita akan terjebak di sini sepenuhnya, kata Yang Seng samar-samar. Ini tentu saja berita buruk. Daxia bangkit kembali. Sulit bagi 8 dewa untuk berempati dengan Kaisar Xia Agung. Selama perubahan drastis ini, 90 juta dewa dari 9 sekte surgawi di penghalang juga memperhatikan segala sesuatu di bawahnya. Pada saat itu, mata mereka dipenuhi air mata. Terima kasih, para leluhur. Hanya leluhur kita yang mampu menciptakan keajaiban seperti itu. Di dalam makam kekaisaran, sang pemimpin baru saja kembali, dan bersamanya, 10 pelindung Dharma, berlutut dalam-dalam di kedalaman makam kekaisaran. Apa katamu? Suara kosong itu terdengar dari dalam. Leluhur, kau telah membangun kembali kerajaan Xia Guiksu Agung. Bintang ini pasti akan bersinar kembali di dunia. Sekalipun hanya bintang seukuran 10.000 alam semesta, itu akan menjadi keajaiban. Seru Mo Lingji. Leluhur, kita punya rumah lagi. Kita tidak perlu pergi ke bintang kaisar itu, kata Xing Yuantian penuh semangat. Terima kasih, para leluhur. Aku bersujud sebagai tanda terima kasih. Sang pemimpin berlutut di tanah. Suara kosong itu terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, jangan berterima kasih padaku, itu bukan aku. Siapa dia? Pemimpin itu bergidik dan menatap kosong. Suara kosong itu berubah menjadi angkuh, dan berkata ringan, laki-lakiku. 4180.